Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, saya akan menyampaikan beberapa poin penting pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu pengertian desain organisasi, yang kedua yaitu faktor desain dalam organisasi, yang ketiga yaitu jenis-jenis desain dalam organisasi, yang keempat yaitu prinsip desain organisasi, yang kelima yaitu proses desain dalam organisasi, yang keenam yaitu tantangan desain dalam organisasi. Baik, kita masuk dalam materi. Yang pertama yaitu pengertian desain organisasi. Apa sih itu pengertian desain organisasi? Desain organisasi mencangkup struktur, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam sebuah entitas untuk mencapai tujuan bersama. Adapun menurut para ahli yaitu Henry Mitzibert, yang mengemukakan bahwa desain organisasi adalah konfigurasi, struktur, dan sistem koordinasi termasuk tugas, tanggung jawab, dan otoritas dalam suatu organisasi. Adapun menurut para ahli Peter Drucker menganggap desain organisasi sebagai proses pemikiran dan perencanaan yang sistematis untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Yang kedua yaitu kita membahas tentang faktor-faktor penting dalam desain organisasi. Yang pertama yaitu strategi organisasi. Desain harus berjalan dengan tujuan dan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu ukuran organisasi. Besarnya organisasi mempengaruhi struktur dan komunikasi. Yang ketiga yaitu teknologi. Jenis teknologi yang harus digunakan akan mempengaruhi aliran informasi dan komunikasi dalam organisasi. Yang keempat yaitu lingkungan eksternal. Dalam lingkungan eksternal yaitu pengaruh dari pasar, regulasi, dan perubahan lingkungan sekitar. Next, kita membahas tentang jenis-jenis desain organisasi. Yang pertama yaitu fungsional, berdasarkan spesialisasi fungsi seperti departemen produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua yaitu matriks. Matriks yaitu struktur kombinasi antara fungsional dan proyek, di mana karyawan bekerja di bawah manajer fungsional dan manajer proyek sekaligus. Yang ketiga yaitu proyek, dibuat untuk proyek khusus dengan tim yang dibentuk untuk mencapai tujuan proyek tertentu. Dan yang keempat yaitu jaringan atau network, terdiri dari perusahaan yang bekerja sama dalam jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Keempat yaitu kita membahas tentang prinsip desain organisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi. Spesialisasi yaitu bagian tugas sesuai dengan keahlian untuk meningkatkan efisien. Yang kedua yaitu koordinasi, mengatur agar bagian-bagian organisasi dapat bekerja sama secara efektif. Yang ketiga yaitu otoritas dan tanggung jawab. Di sini yaitu menjelaskan tentang jelasnya wewenang dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Dan yang keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi, yaitu mengatur pusat keputusan di organisasi. Next, yang kelima yaitu proses desain organisasi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Yang dimaksud dengan analisis kebutuhan yaitu evaluasi tujuan organisasi dan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu pemilihan struktur, yaitu memilih struktur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga yaitu implementasi dan evaluasi. Yang dimaksud dengan implementasi dan evaluasi yaitu mengimplementasikan desain baru dan mengevaluasi kinerja organisasi. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, tantangan dalam desain organisasi. Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan, di mana perubahan eksternal dengan cepat memerlukan adaptasi organisasi. Yang kedua yaitu birokrasi, terlalu banyak aturan dan prosedur untuk menghambat inovasi. Dan yang ketiga yaitu kesesuaian dengan karyawan. Pentingnya untuk mempertimbangkan kebutuhan dan keterlibatan karyawan dengan
dengan desain. Itulah tadi beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.